Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Para hadirin, para hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas Amsterdam yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan kajian kita sebelum berbuka puasa tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi saya sudah menguraikan tentang makna Ahlul, makna As-Sunnah, dan sedikit makna Al-Jamaah serta pengertian secara keseluruhan dari terminologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini sebelum saya lanjutkan kepada kriteria-kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah, perlu saya tegaskan tentang karakteristik Al-Jamaah. Makna al-jamaah diantaranya tadi sudah disebutkan, ma ittafaqa alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang menjadi kata sepakat para sahabat Nabi, dan yang menjadi kata kunci, posisi sahabat Nabi harus diletakkan pada posisi berbanding lurus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditempatkan pada posisi diametral seperti yang sering dituduhkan oleh kelompok-kelompok tertentu selama ini. Bisa kita lihat di sini, makna al-jamaah adalah menjaga kekompakan, kebersamaan, dan kerukunan. Ini menjadi kebalikan dari makna al-furqah, yaitu golongan yang berpecah belah. Kenapa golongan ini, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini disebut dengan Al-Jamaah? Karena golongan ini selalu berupaya untuk memelihara kekompakan, kebersamaan, dan kerukunan terhadap sesama. Termasuk nanti dalam prinsipnya ada prinsip at-tawassut, ada prinsip tasamuh, ada prinsip tawazun, dan ada prinsip i'tidal yang mungkin nanti kita akan uraikan pada kajian berikutnya. Meskipun terjadi perbedaan pandangan di kalangan mereka, perbedaan tersebut tidak melahirkan sikap saling mengkafirkan, membid'ahkan, dan memfasikkan sesama mereka. Ini yang jadi karakteristik al-jamaah. Karena perbedaan-perbedaan pandangan itu sesuatu yang wajar. Itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Tapi bagaimana Rasulullah menyikapi perbedaan yang terjadi di kalangan para sahabat? Selama memungkinkan untuk diakomodasi keduanya, Rasulullah tidak memilih, justru menerima kedua-duanya. Seperti pertanyaan kemarin tentang persoalan sholat witir. Kita itu sholat witir lebih baik setelah Isya langsung atau sebelum subuh. Itu dalam konteks di luar bulan Ramadan, ketika tidak kita gandeng dengan sholat tarawih. Maka ada dua contoh. Sahabat Umar itu witirnya qabla subuh, sebelum subuh. Sahabat Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu witirnya setelah Isya langsung. Ini ijtihadnya masing-masing. Karena waktu witir itu yang ditentukan oleh Rasulullah hanyalah setelah sholat Isya sampai tulu'il fajar, sampai subuh. Kemudian ketika perbedaan kedua sahabat ini dilaporkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah membenarkan kedua-duanya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Umar adalah orang yang kuat kemauannya. Jadi sholatnya menjelang subuh karena yakin dia bangun. Sementara Sayyidina Abu Bakar kata Nabi adalah orang yang hati-hati, khawatir tidak bangun sehingga witirnya dilaksanakan setelah Isya. Ini yang kemudian menjadi karakteristik al-jamaah. Jadi selalu menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan, walaupun terjadi perbedaan pandangan, tidak terjadi saling mengkufurkan, saling menyalahkan, saling membid'ahkan, dan saling menyesatkan antara satu dengan yang lain. Selama itu masih bisa dicakup oleh
ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam dan tidak keluar dari aturan-aturan Islam. Kalau hanya berbeda pandangan, apalagi hanya perbedaan penafsiran. Sama dengan kasus orang menangisi orang mati. Jadi dalam konteks ini para sahabat pun yang secara langsung menerima ajaran dari Rasulullah itu tidak jarang berbeda pendapat. Yang disampaikan Nabi itu tetap, tetapi ditafsirkan beda. Pernah Nabi itu berjalan bersama-sama dengan Sayyidah Aisyah dan juga sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melewati kuburan. Dan di atas kuburan itu yang dilewati Nabi kebetulan ada seorang yang menangis. Jadi keluarganya itu menangis karena ada yang mati itu. Akhirnya Nabi mengatakan kasihan orang itu. Padahal yang di dalam kubur itu disiksa. Jadi kasihan orang itu menangis, padahal yang di dalam kubur itu disiksa. Nah ini oleh Ibnu Mas'ud dipahami pada pola hubungan kausalitas. Maksudnya apa? Disiksanya yang di dalam kubur itu karena tangisan yang di atas kubur. Sehingga Ibnu Mas'ud itu menyatakan menangisi orang mati itu makruh karena mengakibatkan disiksanya orang mati. Kata Sayyidah Aisyah tidak. Menangisi orang mati itu sesuatu yang manusiawi gitu loh, karena kita berpisah dengan orang yang dicintai. Adapun kata Nabi kasihan orang itu menangis padahal di dalam kubur itu disiksa. Disiksanya yang di dalam kubur itu karena memang perbuatannya, perbuatan jeleknya ketika dia masih hidup, tidak terkait dengan tangisan yang masih hidup itu gitu loh. Nah, intinya apa? Satu pernyataan Nabi itu kan bisa ditafsirkan beda tergantung dari mana yang memahami. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika terjadi perbedaan-perbedaan seperti itu, sikap yang diambil adalah sikap menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan, tidak saling menyesatkan, apalagi sampai saling mengkafirkan. Ini pengertian daripada Al-Jamaah yang menjadi makna dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dilanjut dulu sedikit. Terus ya coba ke depan. Balik dulu ke depan lagi. Tadi kurang ke depan sedikit. Terus ke depan. Oh bukan, agak di sini, agak di belakang depannya. Jadi lanjut. Nah, ada kelompok yang tidak menjaga, tidak berprinsip kepada kebersamaan ini. Lanjut. Itu tidak bisa disebut dengan al-jamaah. Karena yang menjadi prinsip dari al-jamaah itu seperti ini. Kembali lagi. Ahlus sunnati la yukaffiru ba'duhum ba'dha. Ahlus sunnah itu tidak mengkafirkan sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain. Walaysa bainahum khilafun yujibu at-tabarri wa at-takfir. Di antara mereka tidak ada perbedaan yang mengharuskan mereka harus mengkafirkan dan membebaskan diri dari yang lain. Fahum idzan ahlul jamaah al-qa'imuna bil haqq. Mereka itulah yang disebut dengan al-jamaah yang selalu berpegang kepada kebenaran. Wallahu yahfadzul haqq wa ahlahu. Karena Allah menjaga kebenaran dan ahlinya kebenaran. Fala yaqauna fi tanaqudin wa tanaqud. Sehingga di dalam mereka tidak terjadi perselisihan dan pertentangan, apalagi sampai mengkafirkan antara satu dengan yang lain seperti yang terjadi pada Khawarij ya dan kelompok-kelompok yang lain. Dilanjutkan. Jadi itu yang menjadi prinsip kita, menjaga kekompakan terus agak panjang gitu. Ya, menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan dan tidak saling mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Tidak semua aliran dalam Islam mengklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khawarij menganggap dirinya Syura, Syiah menganggap dirinya Syiah Ali dan Ahlul Bait, Mu'tazilah menganggap dirinya Ahlul Adl Tauhid dan lain sebagainya. Jadi
yang mengklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya tentunya yang sesuai dengan prinsip As-Sunnah dan prinsip Al-Jamaah. Khawarij ini berpandangan tidak perlu menjaga kekompakan. Kalau ada yang berbeda dengan mereka, mereka mengkafirkan dan bahkan menghalalkan darahnya. Seperti tragedi yang terjadi pada pembunuhan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Itu karena orang-orang Khawarij menganggap Sayyidina Ali ini orang yang telah melakukan dosa besar dan darahnya halal sehingga dibunuh. Ini yang menjadi prinsip daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba dilanjut. Terus agak ke bawah, ada prinsip klep-klep yang keluar dalam. Terus dulu. Ya. Lalu sekarang siapakah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu diantaranya kalau kita melihat kepada apa yang disampaikan oleh Az-Zabidi di dalam Ihfadzus Sadatil Muttaqin, syarahnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, "Idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah." Jadi apabila Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan, maka yang dimaksudkan adalah pengikut mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Kenapa pengikut Al-Asy'ari dan Al-Maturidi ini disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena mereka itulah orang yang berpegang teguh kepada As-Sunnah dan menjaga Al-Jamaah. Jadi berpegang kepada As-Sunnah dan Al-Jamaah dalam pengertian berpegang kepada apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yang telah ditempuh oleh Rasulullah, diteladankan oleh Rasulullah, dan berpegang kepada apa yang menjadi kekompakan para sahabat, bangunan tradisi yang dikembangkan para sahabat, serta menjaga kebersamaan, menghindari terjadinya pengkafiran dan penyesatan antara yang satu dengan yang lain. Lanjut. Ya, lanjut dulu. Ini tentang hadis 73 golongan. Saya kira masyhur ini sudah sering sekali kita dengar. Ya. Jadi di sini disebutkan tentang pecahnya umat Islam menjadi berapa? 73 golongan, yang 72 akan masuk neraka dan satu golongan yang akan di surga, yaitu Al-Jamaah. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini disebut Al-Jamaah. Salah satunya 4 kriteria yang harus dipegang. Disebut aliran Al-Jamaah itu karena menjadi aliran yang diikuti oleh mayoritas. Dan sekarang terbukti di dunia Islam itu mayoritasnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu menjadi pengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian mengikuti ijma' ulama, berpegang kepada ijma' ulama, memelihara kebersamaan dan kolektivitas, menjadi golongan mayoritas kaum muslimin. Itu Al-Jamaah. Lanjut. Ya, dilanjutkan. Nah, ini cirinya kelompok yang selamat ini bisa dibaca di sini. Ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah diterangkan dalam riwayat lain bahwa Nabi pernah ditanya tentang kelompok yang selamat, lalu beliau menjawab kelompok yang selamat adalah Al-Jamaah. Ini adalah identitas yang khusus pada mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dalam paham kami. Karena semua orang yang alim dan yang awam dari berbagai golongan menamakan mereka dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat, mazhab Al-Asy'ari adalah mazhab yang diikuti oleh ulama hadis, ulama tafsir, dan ulama fiqih. Di situ ada Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Itu semua Asy'ariyul mazhab, pengikut daripada Al-Imam Al-Asy'ari. Kemudian ada Al-Imam Al-Ghazali, itu juga pengikut dari akidahnya Al-Imam Al-Asy'ari dan ulama-ulama yang lain. Khawarij bukan aswaja, karena mereka tidak berpandangan perlunya menjaga kebersamaan,
Rafidhah atau Syiah bukan aswaja, karena mereka juga tidak berpandangan perlunya menjaga kebersamaan. Kalau ini memiliki pandangan yang lain, artinya hadis yang dijadikan pegangan juga beda dengan kita. Jadi kalau dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah itu, Kutubul Ummahat yang menjadi kitab induknya adalah ada pada Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Abi Daud. Kalau disebut dengan Kutubut Tis'ah ditambah dengan Muwatta Malik, Musnad Ahmad dan Sunan Ad-Darimi. Sementara kalau dari kalangan Syiah itu yang dipakai, yang dipegang kitab induk hadisnya itu ada 4, adalah Al-Kafi, Al-Istibsar, Man la yahdhuruhul faqih, dan At-Tahdhib. Itu memang ada beda. Kemudian Mu'tazilah bukan aswaja, karena mereka tidak mengakui kebenaran ijma' sebagai dalil. Jadi sifat al-jamaah yang disebutkan Rasul ini tidak layak bagi mereka. Makanya karakteristik daripada Ahlussunnah wal Jamaah, di samping sebagai kelompok yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan tradisi yang juga diajarkan dan dikembangkan para sahabat, mereka adalah kelompok yang menjaga persatuan, kebersamaan, tidak mudah untuk menyesatkan, menyalahkan, apalagi mengkafirkan kelompok-kelompok lain, apalagi hanya karena perbedaan penafsiran terhadap tek-tek keagamaan yang itu pun masih diperdebatkan. Saya kira ini dulu pengantar tentang Mahu Ahlussunnah wal Jamaah. Waktunya tidak cukup untuk saya menjelaskan karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah, karena di situ nanti akan dikembangkan pada berbagai sikap. Bagaimana menanamkan tawassut itu, sikap tawassut, sikap moderat dalam konteks hubungan antar umat beragama, hubungan internal umat beragama, dalam konteks perbedaan dalam memandang persoalan-persoalan paham keagamaan. Itu nanti akan menjadi diskusi yang cukup panjang. Kalau di silabi yang kita berikan, karakteristik itu nampaknya ada pada tema tersendiri, karakteristik dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi nanti akan kita bahas pada waktu berikutnya. Ini dulu yang saya sampaikan sebagai pengantar dialog pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya saya berikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian untuk memperdalam, mempertajam, atau mempertanyakan, baik dari hal-hal yang sudah kami uraikan atau barangkali ada persoalan-persoalan lain yang belum sempat diuraikan di sini. Kami persilakan. Ya, silakan Ibu. Ya, bergantian langsung dua yang mengacungkan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bertanya, waktu almarhum suami saya